Prabu Siliwangi yang konon katanya dia menjelma sebagai harimau putih di sana. Tapi ini warung bukan sembarang warung. Ini antara emang dia udah capek jadi halusinasi apa emang diganggu. Halo, balik lagi dengan aku Karin. Di sini aku akan bercerita tentang horor ya. Karena apa? Karena sekarang malam Jumat. Di sini aku akan menceritakan bukan tentang gedung kosong, tapi aku bakal menceritakan tentang Gunung Salak. Aku akan menjelaskan sedikit sejarah Gunung Salak seperti apa. Gunung Salak ini dulu bernama Sabto Argo yang memiliki arti 7 puncak yang terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dulu dikelola oleh Perum Perhutani KPH Bogor dan akhirnya ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak di tahun 2003. Gunung Salak ini memiliki arti salak. Salak ini bahasa dari Sanskerta yang bernama salaka. Salaka juga memiliki arti yaitu perak. Juga yang diketahui Gunung Salak tuh kayak mindsetnya tuh, oh berarti di Gunung Salak tuh banyak salaknya, banyak tanaman salak. Nope, sama sekali enggak. Tapi memang cuma ada beberapa titik yang ada tanaman salak, tapi nggak di setiap titik tuh banyak salak. Di Gunung Salak bukan diartikan karena di Gunung Salaknya tuh ada banyak salak, gak sama sekali ya teman-teman. Itu yang aku research dari Kumparan. Ini yang bakal aku ceritakan tentang hal mistis. Oke, mode horor. Kalian tahu gak kisah Prabu Siliwangi yang konon katanya dia menjelma sebagai harimau putih di sana, dan itu pun tersebar luas di cerita rakyat menjadi urban legend. Ya sampai sekarang aku pun tidak tahu kebenaran seperti apa. Jika kalian tahu kebenaran Prabu Siliwangi atau sejarah yang kalian benar-benar sedetail mungkin tentang Prabu Siliwangi, boleh berbagi cerita di kolom komentar dari teman-teman aku yang notabene anak pendaki banget. Ini sebenarnya cerita udah lama banget pas aku SMK. Dia posisi lagi turun, udah mau pulang. Dia makanannya udah habis, gak ada makanan, cuman minuman aja. Dia udah kondisi udah lapar, udah gitu hujan, dingin. Tapi dia melihat warung. Bayangin, warung. Mungkin aku nggak tahu ya, ada emang warung di sana realnya atau emang nggak ada. Tapi ini warung bukan sembarang warung. Ketika dia lapar, tapi dia doang yang melihat warung ini berdiri di tengah hutan. Bro, ada warung tuh, gua lapar. Apaan sih lu? Malah warung itu bro. Dia lari, untung ditarik sama temannya. Kalau nggak ditarik sama temannya, ternyata itu jurang. Nah, ini antara emang dia udah capek jadi halusinasi apa emang digangguin oleh hantu atau digangguin oleh entitas yang ada di sana. Untuk yang ketiga, teman aku ini makan sesajen yang ada di sana. Posisinya ada ayam, ada buah-buahan. Dia makan kayak udah amat lah, gue gak peduli, pokoknya gue lapar. Akhirnya dia makan dari situ, dan dia digangguin entah suara kuntilanak dari tangkapan pojok. Untungnya, bersyukurnya dia pulang dengan selamat, tidak disesatkan. Ada beberapa pendaki yang disesatkan dan tidak ditemukan. Ini dari temanku lagi.
Dia ngecamp, aku kurang tahu namanya ya, yang depannya tuh ada danau. Kalau misalkan kalian tahu boleh komen di bawah. Dia tuh awalnya lihat kayak kunang-kunang putih. Oh, kok itu ada cahaya apa nih? Oh, mikirnya oke, kunang-kunang dong. Kayak at least gue tahu itu kunang-kunang gitu kan. Oh, udahlah gitu kan. Bengong lagi bengong. Teman-teman bertidur teman-temannya. Dia lagi bengong-bengong gitu. Pas diliatin kok ini cahaya makin, kan kekurungan kecil ya, ini kok tapi cahaya tuh yang kecil-kecil banyak, tapi yang tiba-tiba membesar cuma itu aja gitu, membesar segede helm, lebih dari segede helm, membesar lagi, dan dia habis hilang. Dari itu dia takut masuk ke tenda, dan dia ngebangunin teman-temannya karena takut. Maksudnya itu apa yang cahaya putih gitu. Dan ada juga pendaki yang disesatkan. Mungkin positifnya yang tadi aku bilang, kalau emang orang tersesat, pertama dia nggak tahu medan dan arahnya kemana untuk pulang. Yang kedua emang dia pertama ada niatan gak baik untuk ke atas. Jadi gini loh, alam tuh tahu ketika emang kita ada niatan gak baik nih, nanti di atas tuh gangguan hal apa, mistis, entah emang dia merasa gak sampai-sampai dan akhirnya gak sampai puncak, karena alam tahu niatan kita tuh gak baik. Ini deh, kalau misalkan kita ngomong kasar gak baik di jalanan pun kan itu gak boleh ya, apalagi di gunung yang benar-benar tempatnya sakral dan orang-orang itu kebanyakan menyepelekan hal itu. Nah itu gak boleh sama sekali, itu tempat-tempat sakral, lagi gunung-gunung, dan sampai meninggalnya dan ditemukannya juga di tempat yang susah banget dicari dan di luar jalur trekking. Aneh gak tuh? Nah, dan jangan memetik bunga anggrek, itu bener-bener dilarang banget, entah bisa mendapatkan kesialan apapun itu ya. Nah, dan ada satu lagi nih terakhir dari teman aku. Emang ini orang tuh, teman aku emang gokil bukan gokil gila ya, gangguan jiwa enggak. Itu kalau emang udah stres atau emang lagi banyak pikiran, dia kesalak. Kalian pengen tahu kesalak ngapain? Mandi malam-malam ya, nggak peduli akan hal kuntilanak, pocong, kayak udah amat lu mau, kalau misalkan mau ngantuin gua aja, gua nggak peduli. Nah, dan dia cerita ke aku ketika dia kesalak dan keadaan stres, emang kayak berasa dia banget gitu ya, paling stres hidup ya. Dia datang ke Salak dengan keadaan cuma bawa HP doang, digangguin kunti, digangguin pocong. Oh, dia mandi di sana, begitu pulang lagi, gila, gak malam-malam, kayak lu kagak ada waktu besok lagi gitu loh, kayak aneh aja gitu. Emang gokil teman gue. Kalian pernah denger gak yang namanya anjing, kan kalau anjing Siro udah meninggal, anjing Molly. Nah, anjing Molly ini sering banget yang namanya entah nonton si pendaki, entah kayak pendaki mau turun nih, kayak dijemput gitu sama si Molly ke atas dan membawa, atau even itu pendaki mau naik ke atas itu sama si Molly tuh ya udah dituntun, kayak emang untuk di situ kali si Molly ya. Aku juga kurang tahu sih asal usul Molly bisa di situ, karena maksudnya dia menuntun pendaki itu atau mengantarkan ke bawah gak yang sekali dua kali, yang sesering itu. Kalian cari deh Molly itu pasti langsung keluar, gak satu atau dua pendaki doang yang dituntun dan dikasih arah pulang sama dia. Dan itu ketika emang kita ngikutin Molly itu nyampe sampai bawah, sampai keluar, sampai pulang. Jadi ya pertama emang kayaknya anjing situ juga sih ya, tapi untuk asal usulnya aku juga kurang tahu. So minggu depan aku bakal bahas dulu, karena dari subscriber aku ini
ada yang pengen bahas dari aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you the next topic.